Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Sonwoo dan Hyun memeriksa ruangan yang dipenuhi oleh korban itu. Di sini Hyun mengatakan kalau mereka semua adalah pembunuh. Dan bisa kupastikan si pengendali itu tidak ada di sini. Ini bukanlah serangan dari demonic monster. Jejak yang tertinggal ini terlalu bersih dan bisa dipastikan kalau skill yang mereka gunakan adalah skill tingkat tinggi. Gumam dari Sonwoo yang memeriksa keadaan sekitar. Apa kau mencari sesuatu, Hyun? Tanya Sonwoo kebingungan. Hyun pun di sini menjawab, ya, aku sedang mencari apakah wanita berambut pirang itu ada di antara mereka. Sebenarnya misi berburu si pembunuh ini adalah misi kedua dari manajer cabang. Jika kita bisa menemukan wanita itu hidup-hidup, kita harus membawanya kembali dan wanita itu bernama Lexi. Tidakkah cukup masalah tiap distrik tentang pembentukan organisasi di dalam distrik? Tapi manajer malah menyuruh kami untuk membawa seorang metahuman yang bahkan aku tak pernah mendengarnya. Sebenarnya apa yang disembunyikan oleh manajer cabang? Gumam dari Sonwoo dengan penuh curiga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Hyun. Sonwoo menjelaskan kalau si pengendali itu pasti melarikan diri. Melihat dari cairan merah yang masih segar, dia pasti belum pergi jauh. Untuk sekarang kita tunggu saja dulu Arang dan Mini. Setelah itu baru kita mulai mencari area-area yang terlihat mencurigakan. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Arang dan Mini. Di sini mereka berempat telah menemukan satu lokasi yang terlihat mencurigakan. Kenapa ada kereta bawah tanah? Bukannya tempat itu dipenuhi banyak monster ya? Tanya dari Hyun. Normalnya tempat itu tidak akan ada jejak manusia. Tapi aku melihat jejak kaki manusia di sana dengan sangat jelas. Itulah kenapa itu sangat mencurigakan, ucap dari Arang menjelaskan. Kau benar, tempat yang tidak akan bisa diikuti oleh para pengejar seperti kita. Tempat itu adalah tempat yang bahaya sekaligus aman. Jika kita tidak bisa masuk, maka kita akan membuat mereka keluar. Jadi, Mini, siapkan alat itu. Mendengar itu, wajah Mini pun langsung semangat. Wah, kalau udah kayak gini, pasti senjatanya nggak main-main nih. Dan benar saja, Mini pun mengeluarkan sebuah bazooka yang sudah dilengkapi dengan magic bullet spesial. Dengan tubuh kecilnya, Mini lalu meledakkan bazooka itu ke tempat persembunyian si pengendali pikiran. Ini sih lebih kayak kembang api ya jatuhnya. Dengan segera, Sonwoo dan Hyun mulai menyerang tempat itu. Dan benar saja sesuai dugaan dari Arang. Si pengendali itu pun keluar dari tempat itu yang sudah dipenuhi oleh asap. Itu dia si pengendali, teriak Hyun pada Sonwoo. Si pengendali itu mencoba untuk membuka matanya yang perih akibat asap ledakan itu. Untung aja penglihatannya masih samar-samar. Dia pun mengaktifkan kemampuan mengenalinya. Hyun yang langsung menyadari itu berteriak pada Sonwoo agar tidak menatap matanya. Lalu dengan mata tertutup, Sonwoo berhasil menyerang pengendali itu tepat pada matanya. Tak hanya itu, Sonwoo juga menyerang kakinya agar ia tak bisa melarikan diri lagi. Arang dan Mini, kalian akan mengawasi orang ini. Meskipun kondisinya seperti ini, tapi kalian harus waspada. Selama dia tak bisa menggunakan matanya, kita harus cepat menyelamatkan Jaesung dan Sena, ucap dari Sonwoo. Baiklah, ayo kita pergi, jawab Hyun dengan semangat. Di saat mereka menuruni anak tangga, seorang berbadan kekar muncul di hadapan mereka. Tak hanya itu, rekan-rekannya yang lain mulai bermunculan dari belakang. Kali ini terdapat wanita berambut pendek dan seorang pria yang sedang menggendong sandranya. Muncul juga seorang wanita berambut panjang yang menggendong seorang sandera lain.
Bukankah mereka orang-orang distrik 17 yang mengemaskan? Ucap wanita itu. Hah? Mereka tahu tentangku? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Gumam Son-u kebingungan. Ini adalah kali pertamaku melihat mereka. Tapi bagaimana mereka tahu tentangku? Ini terlalu berisiko untuk memulai pertarungan dengan mereka. Kita tidak akan punya kesempatan melawan mereka, gumam dari Son-u. Son-u pun berusaha untuk bernegosiasi dengan para pembunuh itu. Sambil menyatukan sandranya, wanita itu berkata, "Saat kau menjadi hunter, banyak hal yang telah terjadi. Tapi ini aneh, meskipun kau seorang hunter. Tapi kenapa kau tak terlihat seperti hunter pada umumnya?" Ucap dari wanita itu. Bentar-bentar, kayaknya wanita rambut pirang itu yang disebut Hyun ya. Wah, semoga aja mereka bisa ya nyelamatinnya. Oke, ayo kita lanjut. Dengar, kita menerima misi dari distrik 14 untuk mengejar si pembunuh. Aku tak yakin siapa yang salah di sini. Tapi rasanya ada kesalahpahaman karena misi yang berbenturan ini. Son-u pun menyuruh Hyun untuk menurunkan pedangnya dan melanjutkan perkataannya. Yang tak sadarkan diri itu adalah rekan kami yang terluka. Jika kau menyerahkan rekan kami, maka kami akan kembali dengan tenang. Misinya dari si pembunuh, kalian bisa mengambil semuanya, ucap dari Son-u. Sepertinya kau masih tak tahu tempat ya. Dari awal semuanya adalah milik kami. Sialan, ini tak semudah yang kukira. Bagaimanapun juga aku harus menghindari konflik dengan mereka. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumam dari Son-u. Ketua Jisung kemudian berkata untuk melepaskan mereka dan Sena. Diam saja dasar sialan, ucap wanita itu sambil mengancam Jisung. Melihat Jisung yang diperlakukan seperti sampah, Hyun langsung kepancing emosi dan mulai menyerang mereka. Sialan, skenario terburuk telah terjadi, gumam Son-u. Son-u pun memanggil Arang dan Mini sebagai bala bantuan. Dengan sigap, Arang dan Mini mulai menyerang mereka. Orang-orang itu pun dapat membuat tameng pelindung. Di sisi lain, Son-u menargetkan orang yang berambut ungu itu. Aku harus mengalahkan pria itu. Hanya saja, dirinya tiba-tiba terikat oleh sesuatu dan memanting dirinya ke atas plafon. Dan wanita inilah yang mengendalikan tali-tali itu. Melihat Son-u yang sudah terpojokan, Arang pun berkata, Hyung, aku akan membantumu. Dan serangan mereka pun lebih kuat lagi dari sebelumnya. Meskipun begitu, tameng pertahanan masih dapat berdiri kokoh. Siapa mereka sebenarnya dan bagaimana bisa mereka menggunakan artefak core yang biasa para tentara gunakan? Tanya dari pria itu. Tanpa disadarinya, Son-u telah berada tepat di bawah pria itu. Sialan, jika kau memang ingin mengambilnya kembali, maka tangkap saja orang ini. Pria itu pun melempar tubuh Sena ke arah Son-u. Lalu ia menyerang Son-u yang sambil memegangi Sena. Tak lama kemudian Son-u pun terpojokan. Bukannya kau meminta aku memberikan timu itu, tapi ternyata setelah aku kembalikan dia hanya menjadi beban yang sudah mati, ucap pria itu. Son-u, Explosion the Art, teriak Mini yang menembakkan serangan yang bahkan lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai satu kereta bawah tanah itu dipenuhi oleh ledakan. Untung aja ya ada tameng pelindung yang tak kalah kuatnya. Sialan, bocah itu sangat berbahaya. Hampir saja kita mati semua. Kau, bukankah kau itu? Tanya Son-u yang terkejut. Halo pemandu, potong darinya. Wah, ternyata wanita ini adalah Yun-hee ya. Son-u pun teringat dengan pertemuan mereka saat di distrik 17. Kan, bener kan, wanita ini seorang metahuman. Emang nggak bisa bohong ya, pasti kedetek sama kekuatan si Son-u. Akhirnya kau baru ingat ya siapa aku. Lalu Mini menembakkan ledakan itu lagi ke arah mereka. Sialan bocah-bocah itu, ucap dari Yun-hee. Son-u pun menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Yun-hee ada di sini?
Tolong jangan kalian mengejarku. Akan sulit untukku bertarung sambil membawa seseorang, gumam dari Son U dengan panik. Kemudian pria itu dengan cepat mengejar Son U dan menendangnya agar kembali ke bawah. Son U pun terjatuh, benar-benar nggak ada celah ya sedikit pun. Padahal itu cuma 2 orang yang menyerang mereka. Masih ada anggota lain yang belum melakukan apapun. Pria itu kemudian menoleh ke Arang dan Mini. Udah bisa dipastikan si Arang dan Mini pasti dengan mudah tertangkap. Son U berusaha untuk mengambil pedangnya setelah ia baru menyadari pedangnya berada di sana. Dan ia pun mengeluarkan skill yang dimilikinya dan siap untuk bertarung. Sudah cukup, berhentilah, teriak dari Yunhee. Apakah kau sebagai pemandu sadar apa yang terjadi? Kau harus memikirkan posisimu. Untuk bertahan hidup di wilderness ini, kau harus selalu waspada dan sadar atas apa yang terjadi. Wah, si Yunhee ini nggak tahu ya kalau Son U itu seorang metahuman. Ia pun melanjutkan perkataannya. Aku kira kau memang pintar, tapi kenapa kau belum menyerah juga? Tiba-tiba, Son U melemparkan pedangnya dan berlutut sambil berkata, kau benar, aku menyerah. Tak hanya Son U, Hyun pun melakukan hal yang serupa. Keputusan yang cerdas anak muda, ucap pria itu sambil membawa Arang dan Mini yang sudah tak sadarkan diri. Lalu aku akan bertanya padamu, kenapa kau menyerang kami? Kami hanya berusaha untuk menyelamatkan rekan kami. Dan kami akan bekerja sama jika kau tidak menyerang pemimpin Jesung. Jika kau sadar tak cukup kuat, seharusnya kau bekerja sama apapun yang terjadi. Aku bisa saja menghabisi kalian semua, ucap pria itu. Setelah Son U setuju untuk bekerja sama, pria itu pun memperkenalkan dirinya. Kami adalah tim inspeksi yang dikirim ke distrik 17. Kami berafiliasi dengan markas besar Node cabang Korea Selatan. Son U dan Hyun pun terkejut bukan main setelah mengetahui siapa mereka sebenarnya. Yunhee pun melanjutkan, ya benar, kami asli Node. Aku adalah pemimpin tim bos ini. Namaku Maeda Toshiro. Mereka berdua adalah Lee Son Ha dan Little Jack. Misi kami kali ini untuk menginvestigasi cabang Node pada distrik 4 dan 17. Karena menurut laporan, kedua distrik ini melanggar pasal 11 ayat 9 dari peraturan Node. Setiap cabang Node harus melaporkan informasi tentang seluruh metahuman sejujurnya. Dan nyatanya itu tak dilakukan dengan benar oleh distrikmu, bukan? Pantas saja pada saat aku menyentuh tangannya, aku merasakan tanda-tanda metahuman dalam dirinya, gumam dari Son U. Kau salah besar jika mengira manajer cabang dapat menghindari mata-mata dari markas besar Node. Maeda Toshiro kemudian memerintah Yunhee untuk membuat mereka berdua tertidur, sambil menunggu keputusan dari markas besar. Setidaknya lepaskan anak-anak itu, teriak dari Son U. Maaf, tapi itu akan sulit. Tapi aku akan berjanji untuk merawat mereka, jawab dari Yunhee. Son U pun akhirnya tak sadarkan diri. Hanya saja ia teringat dengan pesan yang disampaikan oleh ketua Jesung. Jangan percaya pada Node, tidak semua seperti apa yang terlihat. Mereka memilih para talenta muda dari wilderness, memaksa mereka untuk berlatih dan membasmi semua demonic beast, ucap dari Jesung. Tapi bukannya mereka dapat mengalahkan seluruh demonic beast di wilderness dengan kekuatan mereka saat ini. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Tanya Son U dengan kebingungan. Jesung pun kembali menjelaskan, itulah alasannya Son U. Mereka percaya akan terdapat lebih banyak orang yang terbangkitkan dalam situasi yang berbahaya. Itulah kenapa mereka tidak akan membuat wilderness menjadi zona aman seperti saat kau di kota. Wah, itu sungguh gila. Mereka memaksa anak-anak untuk bertahan hidup di wilderness ini dan mengambil paksa setelah mereka telah terbangkitkan. Jika seperti itu, maka tidak ada metahuman yang tersisa di wilderness. Ya, itu tepat sekali, dan semua orang yang ada di wilderness akan mati. Wah, kalau beneran kayak gini bisa bahaya ya guys.
Tapi kita belum tahu ya apakah markas besar Note melakukan kegilaan ini. Tiba-tiba, scene pun berpindah ke masa lalu Son-woo saat dirinya masih kecil. "Apakah kau yang bernama Kim Son-woo?" ucap seseorang setelah ia menemukan Son-woo kecil sedang bersembunyi. "Ayah!" teriak dari Son-woo. "Bukan, aku bukan ayahmu. Aku adalah Kim Busi dari Gwamyong. Sangat sulit menemukanmu, nak. Ikutlah denganku, Son-woo. Aku akan menjadikan pemandu terbaik Note. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Ayo, kita akan melakukan apa yang Note tak bisa lakukan," ucap dari manajer Kim Busi. Kembali lagi ke masa sekarang. Di sini tubuh Son-woo sudah diikat dan matanya tertutup. Ia masih saja mengigau dan menyebut nama Note berkali-kali. Oke, jadi segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!